Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang simple past tense yang ini merupakan materi kelas 8 chapter keempat. Nah, ini untuk materi saya coba materi yang sudah ada. Ini saya dapat dari materi ini saya dapatkan dari situs if.com. Nanti saya tampilkan juga situsnya di sini. Nah, ini tentang definition of the simple past tense. Di sini dijelaskan the simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about completed action in the time before now. Jadi ini menjelaskan tentang action, kejadian yang sudah dilakukan before now, sebelum sekarang, berarti sudah lampau. The simple past tense is the basic form of past tense in English. Jadi ini bentuk yang paling basic dari bentuk past di dalam bahasa Inggris. The time of the action can be in the recent past or the distant past, and action duration is not important. Durasinya dalam simple past tense ini tidak begitu penting. Yang terpenting adalah kejadian itu sudah berlangsung. Kemudian langsung di sini membahas tentang contoh. Nah, the first example, John Cabot sailed to America in 1498. Nah, jadi di sini yang digarisbawahi adalah sailed. Bentuk pertamanya adalah sail. Ini membedakan dengan bentuk simple present tense pada chapter pertama. Kemudian tanda past tense-nya ini ada di belakang. Kemudian contoh selanjutnya ini tanda past tense-nya di sini. Contoh ketiga ini dan keempat ini. Empat kalimat ini semuanya dalam bentuk past tense karena keterangan waktunya juga pas. Kata kerjanya ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini menggunakan verb to. Nah, seperti itu. Ya. Dan lanjut bawahnya, you always use the simple past tense when you say when something happened, so it is associated with certain past time expressions. Jadi ini berkaitan dengan ungkapan yang sudah ada di masa lampau. Lanjut, frekuensi yang digunakan yaitu ada often, sometimes, always. Ini semuanya lampau. Ditambah dengan sometimes. I sometimes walk home at lunch time. Nah, tanda past tense-nya di sini kata kerjanya walk. Bentuk pertamanya adalah walk. Di bab 1, bab 2-nya menjadi walk. I often brought my lunch to school. Brought ini termasuk yang tidak beraturan. Kalau yang di atas walk menjadi walked. Ada ed. Kemudian yang ini dari bring jadi brought my lunch to school. Kemudian lanjut, a definite point in time, last week. Ya, ini yang biasa dipakai dalam past tense, yaitu keterangannya last week, minggu lalu. And when I was a child, yesterday, 6 weeks ago. Contoh di situ, we saw a good film last week. Ini juga tanda lampaunya seperti itu. Yesterday I arrived in Geneva. Nah, lengkap contoh. An indefinite point in time, the other day, ages ago, a long time ago.
indefinite yang tidak jelas. Kalau tadi kan khusus, jelas. Last week, when I was child, the other day, ini kapan waktunya tidak jelas. Ages ago, masa-masa yang lalu, a long time ago, dahulu kala. Nah, seperti itu. Ini yang indefinite, yang tidak jelas tepatnya kapan. A long time ago ya dahulu kala kapan, itu belum jelas. When I was child juga bisa dipakai. Nah, note, ini contohnya di sini when I was child, contohnya she played the piano when she was a child. Note, catatan di sini, the word ago is a useful way of expressions the distance into the past. Ago ini cara express untuk the distance, menandakan jarak, into the past, dari ke masa lampau pakai ago. 2 minutes ago, an hour ago, 2 hours ago, 3 hours ago, and so on. It is placed after the period of time. Period of time-nya di depan. A week ago, 3 years ago, even a minute ago. Nah, seperti itu untuk yang ini baru keterangan. Kita belum sampai ke formnya. Ini baru ke definition. Oke, next. Nah, setelah tadi kita belajar tentang pengertian dan juga fungsi, kemudian juga penjelasan dan beberapa contoh, kemudian juga tentang idiom of time yang dipakai dalam simple past tense. Nah, sekarang kita belajar tentang forming the simple past tense. Cara membentuk kalimat menggunakan simple past tense. Patterns itu rumusnya of simple past tense. 4 regular verbs. Dan ini ada 2 macam verbs kalau dalam simple past tense. Yang pertama adalah regular yang akan kita bahas. Ini kemudian yang kedua adalah irregular verb. Regular verb ini merupakan kata kerja yang nanti hanya ditambah id di belakangnya. Kemudian untuk yang irregular verb ini tidak beraturan, jadi perlu menghafal. Yang pertama akan kita pelajari adalah bentuk afirmatif atau positive sentence-nya. Jadi seperti pada materi grammar sebelumnya, yaitu pada tense simple present tense, yang pertama pasti ada subject. Kan subject is the most important thing. Dan verb id. Contoh di sini I skipped bla bla bla. Nah, ini subjeknya I, kemudian kata kerja dasarnya skip, kemudian plus id, jadi skipnya double P. Seperti itu. Jadi kalau yang regular itu verbnya, verb 1 bentuk pertamanya plus nanti langsung id. Seperti itu. Kemudian untuk yang negatif, nah ini semua subjek dibuat sama, tidak ada perbedaan antara subjek I, you, we, they, he, she, it, semua sama kata kerjanya verb to semua. Kemudian yang negatif, subjek plus did not. Nah ini perbedaannya dengan simple present tense. Kalau di sini menggunakan did not, dan itu diterapkan di semua subjek. Dari I, you, we, they, he, she, it. Plus infinitive without to, maksudnya kata kerja dasar infinitif. Kalau di skipped, berarti di skip tanpa
ini. SKIP. Contoh kedua ini go, perubahannya ini merupakan yang irregular. Dari go berubah menjadi when. Ini verb 2. Nah, dalam bentuk negatif setelah ditambahkan did not atau didn't, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, yaitu go. Dan bentuk interrogative or question, did yang tadinya di tengah ini pindah depan untuk yang interrogatif, seperti itu. Nah, pindah di depan. Dan subjeknya nanti kita sesuaikan. Subjek apapun ini sama. Dan infinitive without to, karena sudah menggunakan did, kata kerja kembali ke bentuk awal, bentuk pertama, seperti dalam simple present tense. Did she arrive? Nah, ini verb 1. Karena sudah ada did di sini. Interrogative negative, itu pertanyaan dalam bentuk negatif juga sama. Kalau tadi yang negatif itu di tengah, nah di sini pindah di depan. Nah, didn't you play? Nah, tidak akan bermain, seperti itu. Itu untuk formnya yang regular verb. Lengkapnya untuk afirmatif or positive sentence, kemudian negative sentence, interrogative sentence, and interrogative negative. Kalau tadi regular verb sudah jelas. Nah, untuk yang irregular, itu banyak contohnya. Misal go menjadi when, make menjadi made. Contoh yang regular ini sangat gampang. Misalnya cook. Ini tinggal kita menambah ed di belakang, itu nanti menjadi cooked. Dan misalnya picked, ini nantinya menjadi picked. Dan seperti ini. Nah, yang kita pakai dalam simple past tense ini adalah bentuk keduanya. Seperti itu. Contoh, kita menggunakan ini. Kita terapkan dalam kalimat. She went to the bookstore. Nah, ini di sini adverb of time di sini. Nah, seperti ini.
Ini hanya tambahan saja. Kemudian untuk exercise kalian bisa mengerjakan ini untuk extra score. Silakan nanti kalian isi menggunakan verb 2. Soal yang kelima itu lunch ini. Silakan kalian jawab 5 soal ini, kemudian nanti jawaban kalian kirimkan melalui Google Classroom. Selamat mencoba.